Assalamualaikum. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan motorik kasar anak usia dini. Kami, Nurjana Ika Yulinda, Yeni Syarifah, Siti Nur Safaah, dan Widadi Lutfiani membuat tugas video dari kelompok 6 mata kuliah konsep dasar pendidikan PAUD, dosen Dr. Haji Ganjar. Bidang pengembangan motorik kasar anak usia dini. Nah, teman-teman, kenapa ya ada anak yang sangat aktif dan ada anak yang mudah lelah? Ya, betul. Karena setiap anggota tubuh memiliki otot-otot yang bisa dikembangkan sesuai tahap kemampuan perkembangan gerak tubuh yang disebut motorik kasar. Nah, selanjutnya, apa itu motorik kasar ya? Sesuai Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014, motorik kasar adalah kemampuan gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar, mencakup kemampuan gerak tubuh secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor, non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Nah, selanjutnya, apa tujuan pengembangan motorik kasar ya? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan, melatih, dan meningkatkan kemampuan gerak anggota tubuh anak menggunakan otot-otot besar yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani, serta disiplin hidup sehat, kuat, serta terampil. Selanjutnya, mengapa perkembangan motorik kasar itu penting ya? Karena adanya pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, emosional. Di dalam pertumbuhan fisik itu ada aktivitas fisik yang melibatkan otot-otot besar, membantu anak tumbuh kuat dan sehat. Dan kognitif, saat anak bergerak, otak mereka juga aktif, memproses informasi tentang ruang, waktu, dan tubuh mereka sendiri. Ini membantu perkembangan kognitif. Kemudian sosial emosional, bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya melalui aktivitas fisik membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya adalah fungsi pengembangan motorik kasar. Yang pertama, motorik kasar adalah sebagai dasar keterampilan motorik halus. Kedua, menguatkan tubuh. 3. Melatih keterampilan dan gerak tubuh. 4. Mendukung kemampuan sosial dan emosional anak. Yang kelima, memacu pengembangan kesehatan jasmani dan rohani. Aspek pengembangan motorik kasar pertama adalah keseimbangan, kedua adalah koordinasi tubuh, ketiga adalah kekuatan otot, keempat kelincahan, dan kelima ketepatan. Indikator pencapaian perkembangan anak usia dini. Indikator adalah pencapaian perkembangan anak usia dini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan berdasarkan kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti 1 menerima ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, tanggung jawab, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman.
Kompetensi inti 3 mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Kompetensi inti 4 menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Selanjutnya adalah indikator pencapaian perkembangan anak disusun berdasarkan usia. Sesuai Permendikbud Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, kelompok usia A lahir sampai usia 3 bulan, B usia 3 bulan sampai 6 bulan, C usia 6 bulan sampai 9 bulan, D usia 9 bulan sampai 12 bulan, E usia 12 bulan sampai 18 bulan, F usia 18 bulan sampai 2 tahun, G usia 2 tahun sampai 3 tahun, H usia 3 tahun sampai 4 tahun, I usia 4 tahun sampai 5 tahun, dan J usia 5 tahun sampai 6 tahun. Dan berikut ini adalah indikator pencapaian perkembangan anak usia dini hingga lahir usia 6 tahun. Berikut ini adalah tahapan motorik kasar usia 0 sampai 3 bulan. Mengangkat kepala 45 hingga 90 derajat saat tengkurap, menendang-nendang kaki, dan menggerakkan tangan. Usia 3 sampai 6 bulan tengkurap dan berguling dari terlentang ke tengkurap atau sebaliknya, menyangga tubuh dengan tangan saat tengkurap. Usia 6 sampai 9 bulan duduk tanpa bantuan, merangkak, dan belajar bergeser dengan perut. Selanjutnya 9 sampai 12 bulan mulai berjalan dengan pegangan, bertepuk tangan. 12 hingga 18 bulan mulai berjalan mandiri, belajar berlari, naik turun tangga dengan pegangan. 18 hingga 24 bulan berlari, menendang bola, melompat dengan 1 atau 2 kaki, dan berjalan mundur. Selanjutnya, usia 2-3 tahun berjalan jinjit, menari mengikuti irama, melempar, dan menangkap bola. Usia 3-4 tahun, melompat dengan 1 kaki, melompat tali, bersepeda, menjaga keseimbangan dengan 1 kaki. 4 hingga 5 tahun, mulai berlari, menendang bola, melompat dengan 1 atau 2 kaki. Dan yang terakhir adalah usia 5-6 tahun. Berlari membawa sesuatu yang ringan, meniti di atas papan, berdiri dengan 1 kaki. Selanjutnya adalah contoh kegiatan motorik kasar KB Baitur Rahman.